عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الكريم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي كني بأبي القاسم. اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wa zuhratul mu'minin, azakumullah. Di hari yang mulia ini, izinkan khutbah menyeru kepada jamaah sekalian pada umumnya, dan saya pribadi secara khususnya, untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ketakwaan adalah bagian dari upaya kita supaya amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zuhratul mu'minin, azzakumullah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Al-Hujurat ayat 1. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini menyampaikan bahwasanya tonggak persaudaraan kaum muslimin adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan kaum mukminin tidak dibatasi oleh daerah ataupun negara. Persaudaraan Islam berdiri tegak di atas keimanan yang kokoh dan nyata. Kita semua adalah hamba Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Maka Allah menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan bangsa manapun di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Tidak pula dengan warna, tidak dengan keturunan. Akan tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah seorang hamba beriman yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zuhratul mu'minin, azakumullah. Karena orang-orang beriman bersaudara, maka ada hak-hak sesama mukmin yang harus dijaga. Jangan sampai persaudaraan tersebut menjadi rusak dan hancur karena terabaikannya hak-hak tersebut. Hak yang pertama, tidak saling berbuat zalim. Di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga dalam mempertahankan persaudaraan adalah berusaha untuk tidak saling berbuat zalim. Kita tidak boleh membiarkan seorang muslim dizalimi oleh orang lain atau bahkan oleh saudaranya sesama muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh." Muslim itu saudara muslim yang lain, tidak boleh dia menzaliminya dan tidak boleh dia membiarkannya. Hadis riwayat Muslim. Ini artinya sikap abai dan acuh terhadap sesama muslim yang lain sudah cukup sebagai bukti bahwa kemusliman kita patut dipertanyakan. Hal yang kedua, merasa sakit terhadap apa yang menimpa muslim lainnya. Di antara seorang muslim atas muslim lainnya adalah kita merasakan sakit terhadap apa yang menimpa muslim yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan persaudaraan kaum muslimin bagaikan satu tubuh yang apabila sebagiannya sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Perumpamaan kaum mukmin di dalam cinta kasih mereka dan kasih sayang mereka dan perhatian mereka bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Apabila salah satu bagian tubuh merasa sakit, maka yang lain pun merasakan kesakitannya. Maka saudara sekalian, ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina dijajah, diwalimi dan dihinakan, apakah pantas bagi kita untuk diam dan tidak merasakan sakit seperti sakit yang mereka rasakan? Seharusnya membantu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing sudah menjadi pilihan wajib dengan harta, tenaga, atau hanya sebatas doa. Untuk kita yang di negeri ini, baik itu satu-satunya cara untuk menolong saudara kita di Palestina. Para hadirin, sudah Jumat yang dirahmati Allah.
Ketiga, jangan meremehkan muslim yang lainnya. Di antara hak muslim kepada muslim yang lainnya, bahwa seorang muslim tidak boleh meremehkan muslim yang lainnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim." Cukuplah bagi seseorang keburukan apabila ia meremehkan seorang muslim. Jangan sampai seorang muslim meremehkan saudaranya seorang muslim hanya karena kemiskinannya, meremehkannya karena ia tidak punya keturunan yang mulia, meremehkannya hanya karena ia bawahannya, meremehkannya karena ia tidak punya status sosial. Padahal ia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, dalam Islam kemuliaan itu bukan ditentukan oleh harta, bukan ditentukan oleh kedudukan, bukan pula karena nasab dan keturunan, akan tetapi kemuliaan seorang muslim ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin, azakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Maka saling berpegang teguhlah dalam persaudaraan memegang tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Al-Imran ayat 109. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu merasa jahil pada masa jahiliyah bermusuhan, dan Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Al-Imran ayat 109. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan dengan manusia. Al-Imran ayat 112. Dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya, satu dengan lainnya. Karena sikap persaudaraan dan kesatuanlah yang menjadikan manusia bermartabat dan memiliki kekuatan. Maka jangan biarkan sifat iri dengki memecah belah persaudaraan ini. Jika ada hal-hal yang memicu perselisihan, hendaknya segera diselesaikan dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah SAW sendiri melarang umatnya dengan mendiamkan sesama saudaranya selama 3 hari berturut-turut, apalagi sampai bermusuhan dan bertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita meniru suri tauladan Rasulullah SAW, maka kita akan lebih banyak bersaudara dibanding bermusuhan. Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, menjelaskan berbagai pendapat yang datang dari para sahabat mulia yang memiliki ragam pemikiran berbeda, menyatukan hati seluruh kaum muslimin dalam tujuan yang sama, dalam meraih ridha dan cinta Allah
yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Maka sudah sepatutnya kita saling bersinergi, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan penuh damai, harmonis dan tentram. Hal ini dipertegas dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW sabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ala ukhbirukum bil mu'min al-mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim, wal muslim man salima an-nas min lisanihi wa yadihi, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajir man hajara al-khataya wal dhunub. Rasulullah SAW ketika haji wada bersabda, maukah kalian kuberitahu pengertian mukmin? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain. Sedangkan muslim adalah orang yang memastikan ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Sementara mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan menjadikan kita semua untuk selalu taat kepada Allah dan selalu menjaga persaudaraan dalam rangkaian utuh keimanan dan keislaman, sehingga kita semua akan hidup dalam persaudaraan yang damai, tentram dan sejahtera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في قطاع غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين فإنهم ناصر دينك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم عليك باليهود الصهاينة المحتلين الغاصبين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم وقل عدهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.